Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Triaputra dari kelas Teknik Informatika 4A. Di sini saya akan menjelaskan topologi jaringan untuk studi kasus tugas UAS mata kuliah jaringan komputer. Topologi jaringan yang saya gunakan di sini yaitu topologi star atau topologi bintang. Yang bentuknya itu seperti bintang dengan server yang terletak di bagian tengah sebagai pusat atau center. Jadi dalam topologi ini tuh setiap perangkat dalam jaringan dihubungkan secara langsung ke pusat pengendali yaitu server itu sendiri melalui kabel secara individual. Server bertindak sebagai pusat kendali dan distribusi data sehingga memastikan setiap nodenya itu dapat berkomunikasi satu sama lain melalui pusat ini. Topologi star ini dipilih karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu kemudahan pemeliharaan, kecepatan transfer data yang tinggi, dan kemudahan dalam pengembangan jaringan. Kemudahan pemeliharaan di sini yaitu jadi memudahkan pemeliharaan karena setiap perangkat yang terhubung langsung ke server pusat. Jadi ketika terjadi kerusakan pada satu perangkat, masalah tersebut tidak akan memengaruhi seluruh jaringan. Pemeliharaan itu dapat difokuskan hanya pada perangkat yang bermasalah, sehingga menjadikannya lebih efisien dan mengurangi waktu henti jaringan. Lalu untuk kecepatan transfer data yang tinggi ini, jadi topologi star itu memungkinkan kecepatan transfer data yang tinggi karena setiap perangkatnya memiliki jalur komunikasi langsung ke server, sehingga mengurangi kemacetan dan gangguan. Lalu untuk kemudahan pengembangan jaringan, dalam topologi star ini cukup mudah karena topologi ini untuk pengembangannya itu cukup dengan menghubungkan perangkat baru ke hub atau switch. Perangkat tersebut dapat segera berfungsi dalam jaringan tanpa perlu perubahan besar, sehingga memungkinkan ekspansi jaringan yang fleksibel dan cepat sesuai kebutuhan yang berkembang. Lalu kelebihan selanjutnya ada stabilitas dan keamanan. Topologi ini juga menawarkan stabilitas dan keamanan yang lebih baik. Gangguan pada satu perangkat tidak akan memengaruhi perangkat yang lain, sehingga meningkatkan keandalan dalam jaringan. Dengan server sebagai pusat kendalinya, kebijakan keamanan dapat diterapkan dengan lebih mudah dan terpusat, sehingga melindungi jaringan dari berbagai ancaman. Oleh karena itu, topologi star ini adalah pilihan populer karena stabil, cepat, mudah di pemeliharaannya, dan fleksibel, sehingga cukup ideal untuk memenuhi kebutuhan jaringan modern yang kompleks dan memerlukan kinerja tinggi. Tapi, di sisi lain, topologi star ini juga memiliki beberapa kekurangan. Antara lain itu jadi hub atau switch membutuhkan perhatian yang besar. Di perangkat ini tuh rentan terhadap kerusakan. Karena hub atau switch ini berfungsi sebagai terminal pusat kendali, jadi pemeliharaan alat ini tuh sangat penting. Apabila komponen ini rusak, koneksi dan transfer data di setiap jaringan akan mengalami kendala yang dapat menyebabkan kelumpuhan jaringan pada setiap komputernya. Lalu kelemahan yang lain juga ada kecepatan data dapat berkurang oleh lalu lintas yang padat. Kekurangan ini tuh jadi lalu lintas pada topologi star ini tuh sangat padat, jadi membuat penurunan kecepatan transfer data dan kualitas jaringan komputer. Akibatnya ini jadi merancang kembali topologi star memerlukan banyak material yang berarti biayanya akan lebih tinggi juga daripada jenis topologi yang lain. Kenapa biayanya tinggi itu karena banyaknya kabel dan penggunaan hub atau switch. Lalu kelemahan lainnya itu ada yaitu membutuhkan banyak kabel. Topologi ini tuh memerlukan banyak kabel untuk mendukung kerjanya karena kabel ini digunakan untuk menghubungkan komputer klien ke hub atau switch. Dalam topologi star ini terdapat beberapa perangkat jaringan yang digunakan, antara lainnya itu 1 unit PT router, 2 unit server, 9 unit PT switch, 10 unit PC,
1 unit DSL modem, 1 unit Cloud PT, beberapa kabel straight, kabel crossover, kabel fiber optik, dan kabel PON. PT router di sini diletakkan di gedung A dan berfungsi sebagai pusat data untuk memastikan komunikasi yang efektif antara jaringan lokal dan jaringan eksternal atau internet, serta mengarahkan paket data di antara jaringan tersebut. Untuk server digunakan untuk mendukung berbagai layanan penting yang dibutuhkan oleh pengguna jaringan. Lalu PT Switch ini digunakan untuk membuat VLAN atau virtualan yang membagi jaringan fisik menjadi beberapa jaringan virtual yang lebih kecil. Switch ini meningkatkan keamanan dan manajemen jaringan dengan memisahkan lalu lintas data sesuai dengan fungsi atau departemennya, dan memungkinkan perangkat berkomunikasi dengan lebih baik di jaringan lokal. Lalu di sini juga dibutuhkan PC untuk sebagai perangkat akhir jaringan yang melakukan komunikasi antar perangkat. Lalu DSL modem digunakan sebagai penyedia akses internet. Lalu Cloud PT digunakan untuk simulasi layanan berbasis cloud dalam jaringan. Kabel straight ini digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat yang berbeda, misalnya PC ke switch, switch ke router, dan perangkat akhir ke perangkat jaringan utama. Lalu kabel crossover digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama seperti switch ke switch atau router ke router tanpa menggunakan perangkat perantara. Kabel fiber optik digunakan untuk menghubungkan perangkat di lokasi yang jauh seperti antara server gedung A dan perangkat jaringan lainnya di lokasi yang berbeda dengan kecepatan data yang lebih tinggi dan bandwidth yang sangat besar, sehingga memungkinkan transmisi data yang lebih cepat dan kurang rentan terhadap gangguan elektromagnetik. Lalu kabel PON ini digunakan untuk menghubungkan DSL modem ke jalur telepon untuk akses internet. Untuk langkah-langkah pembuatan konfigurasinya itu pertama siapkan berbagai perangkat yang diperlukan. Lalu mengubah port pada router menjadi 3 buah PT router NM1CFE dan 3 buah PT router NM1FFE. Untuk CFE di sini digunakan untuk port yang nanti menghubungkan itu menggunakan kabel straight dan kabel crossover, sedangkan FFE di sini untuk kabel fiber. Setelah mengubah port, kita menghubungkan semua perangkat yang ada. Di sini router di gedung A dengan server lantai 1 dan lantai 2 dihubungkan menggunakan kabel crossover. Sini. Lalu router dengan modem dihubungkannya itu menggunakan kabel straight, dan modem dengan cloud dihubungkannya dengan kabel PON, router dengan kedua switch untuk gedung B dan gedung C di sini dihubungkan dengan kabel fiber, switch untuk gedung dan switch untuk lantai dihubungkan dengan kabel crossover. Ini switch gedung B, ini switch lantai 1, ini juga switch gedung C, sini switch lantai 1. Dan lalu switch antar lantainya itu dengan kabel crossover juga. Lalu switch dengan PC dihubungkannya dengan kabel straight. Setelah menghubungkan perangkat, kita mengatur alamat IP untuk server lantai 1 dan lantai 2. Untuk server lantai 1 di sini saya mengisi IP-nya IP dengan IP kelas A yaitu 20.20.20.1 dengan subnet masknya itu 255.0.0.0 dengan default gateway-nya di sini disetting 20.20.20.250. Sedangkan untuk lantai 2-nya sama juga dengan IP kelas A, hanya saja jika yang asalnya untuk lantai 1 ini 20, di sini menggunakan 40. Jadi 40.40.40.1 dengan subnet mask yang sama dengan lantai 1. Dan untuk default gateway-nya di sini saya memasukkan 40.40.40.250. Setelah memasukkan IP pada server, kita mengatur konfigurasi pada routernya. Pertama, memasukkan IP untuk internet. Karena untuk menghubungkan ke modemnya itu menggunakan Fast Ethernet 0/0, jadi kita mengaturnya juga di sini.
Kita masukkan IP-nya itu sebagai berikut. Ini seperti di gambar. Lalu setelah itu memasukkan IP gateway untuk server gedung A untuk lantai 1 dan lantai 2-nya. Pilih fast Ethernet yang sesuai. Untuk di sini itu fast Ethernet untuk server lantai 1 ada di 1/0 dan untuk lantai 2-nya ada di 2/0. Setelahnya kita mengaktifkan fast Ethernet 3 dan fast Ethernet 4 untuk menghubungkannya ke switch gedung B dan gedung C yang nanti disambungkan dengan kabel fiber. Langkah selanjutnya kita mengatur konfigurasi pada switch. Nah, di sini pertama kita mengatur VLAN database pada switch gedung B. Di gedung B ini kita setting VLAN itu jadi ada VLAN database-nya itu ada 3 yang numbernya itu berurutan 10, 20, 30. 10 untuk lantai 1, 20 lantai 2, dan 30 lantai 3. Sedangkan lalu langkah selanjutnya itu kita mengatur konfigurasi yang untuk switch dari gedung B ke switch lantai satunya itu menggunakan akses, menggunakan terang. Jika antar switch-nya itu menggunakan terang, di sini saya langsung perlihatkan. Nah, di sini kan switch gedung B, di sini switch lantai 1. Di sini sambungannya itu jadi switch dengan switch lagi. Jadi pilih terang, lalu checklist semua lantainya. Untuk yang lainnya di unchecklist saja. Lalu untuk ke routernya juga kita masukkan terang seperti tadi. Untuk yang jika tidak ada untuk ini kan fast Ethernet tidak terhubung kemana-mana, jadi biarkan saja. Selanjutnya untuk switch di lantai satunya itu kita pilih untuk 0/1-nya itu terhubung ke switch gedung B, berarti kita pilih terang. Lalu untuk switch ke PC-nya itu ada fast Ethernet 2/1 sama 3/1. Jadi untuk 2/1-nya dan 3/1-nya itu kita pilih akses. Untuk 2/1 kita pilih aksesnya itu ke lantai 1 karena emang ini switch-nya itu switch lantai 1. Dan fast Ethernet 3/1-nya juga sama, kita pilih lantai 1. Lalu di sini untuk 1/1 kan di sini tersambungnya itu ke switch lantai 2. Jadi 1/1-nya kita terang lagi. Sisanya kita abaikan. Lalu di sini juga sama seperti tadi. Jadi yang terhubung di switch-nya yang mana? Di sini 0/1 terhubung switch. Kalau switch di ini tuh kan switch lantai 2. 2/1 untuk 0/1-nya ini terhubung ke switch lantai 1. Jadi kita pilih terang. Lalu untuk 2/1-nya ini terhubung ke PC. Jadi kita pilih lagi akses dan lantai 2 karena ini switch lantai 2. Untuk 3/1-nya juga kita pilih akses karena terhubung ke PC. Sisanya dibiarkan. Lalu untuk ini juga sama. Di sini 0/1 tersambung ke switch. Jadi kita pilih terang. Selanjutnya juga untuk 2/1 dan 3/1-nya kita pilih akses dengan memilih 30 untuk lantai 3 karena ini switch lantai 3. Kita kembali lagi. Lalu selanjutnya kita mengatur VLAN database pada switch gedung C.
Di sini caranya sama seperti tadi, hanya saja untuk VLAN database-nya ditambahkan VLAN number 40 untuk gudang 4 atau lantai 4. Jadi di sini tuh gedung C itu ada 4 lantai, beda dengan gedung B yang hanya 3 lantai. Makanya kenapa VLAN database-nya itu sampai 40. Lalu mengatur setiap port untuk lantainya seperti tadi di gedung B. Setelah dilakukan tahapan itu, kita memasukkan IP kepada tiap PC. Pertama-tama kita memasukkan IP untuk PC di gedung B. Untuk PC accounting ini, kita memilih IP static dengan IP kelas B. Itu memulainya dengan 172.168.10.2. Lalu untuk administrasi, sini kita lihat saja, ini untuk accounting. Lalu ini untuk administrasi. Lalu ini untuk pajak. Di sini yang membedakan antar lantainya itu di IP angka yang deret keduanya. Jadi yang pertama itu 168, yang sekarang 169. Karena untuk IP kelas B ini yang dilihat yang pertama dan kedua. Di sini saya mengubah yang keduanya saja. Untuk angka terakhirnya itu setiap itu yang hanya ada 2 dan 3 untuk setiap lantainya. Lalu di sini ini 170 kan ya. STNK, OPPO ini untuk BBM. Lalu lanjut ke IP pada PC di gedung C. Lalu ini untuk produksi PC 1. Di sini ada sudah dilabeli ya untuk lebih mudahnya. Lalu selanjutnya setelah memasang IP pada setiap PC, kita membuka CLI pada router di gedung A. Pertama kita mengakses global dulu dengan enable atau bisa juga disingkat dengan N dan configure terminal atau conft. Lalu di sini memasukkan interface FA3/0.10. Lalu di sini ada enkapsulasi .1 key 10. Lalu ini memasukkan IP untuk IP pada gedung B. Jadi di sini kenapa memilih interface 3/0 itu karena saat tersambung ke gedung B, kita menggunakan FA3/0. Untuk gedung B seperti ini. Nah, lalu kita masukkan untuk gedung B-nya itu di lantai 1, IP address-nya, lalu enkapsulasi lagi dengan dot-nya 20, karena ini lantainya di lantai 2, lalu masukkan lagi IP-nya untuk yang lantai 2, lalu masukkan ke yang lantai 3, enkapsulasi lantai 3 dengan dot 30, dengan IP-nya juga sesuai. Lalu selanjutnya kita masuk untuk di gedung C dengan interface FA4/0. Sama seperti sebelumnya, enkapsulasi ini tiap lantainya. Lalu setelah mengatur CLI pada router, kita melakukan percobaan ping. Nah, kita langsung saja coba. Misal kita
ping dari PC di STNK yang ada di gedung B lantai 3 ini untuk dapat terkoneksi ke produksi 4 yang ada di gedung C lantai 4. Nah, di sini sudah terhubung. Ini artinya berarti proses pengaturan CLI tadi sudah berhasil. Setelahnya itu saya memasukkan konfigurasi firewall untuk router. Di sini saya mengatur firewall ini untuk PC pada produksi 1. Kita buka di sini. Jadi PC produksi 1 ini hanya dapat terhubung ke gedung B ini hanya untuk PC administrasi, pajak, accounting, hanya 3 ini. Sedangkan untuk BBN, STNK, dan BPKB ini di-deny atau ditolak. Jadi cara memasukkannya itu seperti ini. Kita memilih deny, lalu masukkan IP-nya. Di sini saya memasukkan IP untuk BBN, lalu protokolnya pilih IP, lalu remote wildcard-nya itu pilih, kita masukkan 0.0.0.0, pilih save jika untuk mengedit dan add jika emang membuat firewall yang baru. Lalu jika untuk memperbolehkan, kita pilih allow. Lalu jangan lupa terakhir kita klik on agar firewall berfungsi. Untuk pengetesannya, kita coba ping. Di sini kita coba ping yang di firewall deny dulu atau ditolak. Kita ping produksi 1 ke PC STNK. Di sini jadi akan request timeout, yang berarti tidak bisa terhubung karena tadi sudah dipasang firewall. Nah, tidak bisa. Sedangkan jika kita pingnya itu untuk ke PC accounting, misalkan yang tadi diaturnya itu allow atau diperbolehkan terhubung. Nah, di sini akan terkoneksi. Kita tinggal ulang saja agar loss-nya menjadi 0%. Nah, ini berarti firewall-nya itu sudah berjalan. Jadi untuk tampilan dari topologinya itu seperti ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.